Memprogram ulang pikiran bawah sadar. Sudah banyak yang tahu bahwa pikiran yang kita tanamkan di pikiran bawah sadar akan memberikan dampak yang besar ke dalam kehidupan kita. Pikiran yang positif tentunya akan memberikan dampak kehidupan yang baik. Sebaliknya, pikiran yang negatif juga akan berdampak buruk pada perspektif kehidupan kita, karena kurangnya pemikiran positif dapat merusak peluang seseorang untuk mencapai tujuan mereka. Pengaruh pikiran bawah sadar sangat berarti dalam menentukan kehidupan dan kesuksesan kita. Sayangnya banyak di antara kita sudah terlanjur memberi masukan-masukan negatif ke pikiran bawah sadar. Sehingga kita banyak dipengaruhi oleh kecemasan dan kekhawatiran dalam menempuh hidup ini. Nah, sebelum terlambat ada baik kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita beri masukan-masukan yang positif. Bagaimana caranya? Sebelum lanjut pastikan dulu kamu sudah mensubscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Dikutip dari studilmu.com dan sumber lainnya ada 4 cara untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. 1. Bersikap rendah hati. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah bersikap rendah hati. Jangan menganggap bahwa kita mengetahui segala hal. Mungkin kita adalah seorang yang profesional, namun tidak semua hal dapat kita kuasai. Untuk meraih tujuan hidup kita, coba dengarkan apa yang dikatakan oleh kata hati kita. Seseorang bisa menjadi ahli dalam suatu bidang, namun jika ia berpindah ke daerah atau negara lain, bisa saja dia bukan satu-satunya orang yang ahli. Akan ada banyak para profesional lainnya yang bertebaran di seluruh penjuru dunia, bukan hanya kita saja. Ketika kita bersikap rendah hati, secara tidak langsung kita tidak akan merasa khawatir, atau takut akan kegagalan. Karena yang kita perlukan bukanlah pujian dari banyak orang. Kita sadar bahwa masih banyak hal yang masih perlu kita pelajari. Apabila kita sudah cukup profesional dalam suatu bidang, kita juga tidak akan menyepelekan orang lain. Hal ini terjadi karena kita sadar bahwa ada banyak orang yang memiliki keahlian yang lebih hebat dari kita. Sehingga, alam bawah sadar kita terus mendorong kita untuk tidak sombong dan memotivasi untuk terus belajar dan berlatih. 2. Dengarkan ketakutan hati dan cari solusinya. Langkah kedua adalah mendengarkan ketakutan hati, dan berusaha mencari solusinya. Beberapa dialog ketakutan yang akan terjadi di pikiran bawah sadar kita, seperti, kalau saya coba hal ini, kira-kira saya akan gagal. Bagaimana nanti kalau akan seperti ini, seperti itu, dan rasa ketakutan lainnya yang selalu menghantui hati dan pikiran bawah sadar kita. Yang kita cemaskan dalam hidup ini sebenarnya apa? Yang akan menjadi halangan bagi kita untuk mencapai yang kita idamkan itu apa? Dengan mengidentifikasi segala ketakutan dan kecemasan ini, kita bisa memberi alternatif untuk pemecahan masalah. Kita menjadi tahu apa yang menjadi prioritas hidup kita. Dengan demikian kita juga dapat memberi masukan-masukan yang positif kepada pikiran bawah sadar kita. 3. Ulangi terus apa yang kita yakini di dalam hati. Semua orang pasti mempunyai beberapa keyakinan dalam hidup ini. Sebagai contoh, saya yakin saya akan menjadi orang yang sukses. Saya pasti bisa mengatasi semua ini. Ini semua akan baik-baik saja. Saya orangnya tidak jelek-jelek amat, pasti banyak juga gadis-gadis yang tertarik dengan saya. Ketika akan ujian kita mengatakan, saya pasti akan berhasil dengan nilai yang baik, karena saya sudah belajar dan juga berdoa. Tuhan selalu akan memberi kemudahan pada saya karena saya selalu menggantungkan harapan hanya kepadanya. Nah, itulah contoh-contoh keyakinan atau afirmasi yang kita ulang-ulang. Dengan mengulang-ulang ini, kita berarti juga memberi masukan yang positif ke pikiran bawah sadar kita. Sekaligus ini akan menebalkan rasa percaya diri kita, dan pikiran bawah sadar akan memproses masukan-masukan ini dan kita menunggu hasil yang menakjubkan dari kerja pikiran bawah sadar ini.
4. Bersyukur. Tidak kalah pentingnya bersyukur. Seberapapun hasil kerja kita selalu bersyukur. Jadikan setiap harimu adalah hari-hari yang penuh rasa syukur. Ketika kamu memasukkan syukur ke dalam rutinitas harian kamu akan merasa dan melihat manfaat ajaibnya di sepanjang hari kita. Nah, itulah 4 cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita agar ia memberi manfaat yang maksimal dalam menentukan keberhasilan hidup kita. Pada intinya kita selalu memberi masukan-masukan yang positif untuk menghapus catatan-catatan negatif yang sudah terlanjur kita masukkan hari-hari sebelumnya. Aswir Astaman Channel, semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa dengan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.